ada ada apa? Ada swasta, terus ada akademisi. Saya melihat pos-pos apa namanya pembagian jobnya atau job sheet-nya tidak rapi. Semua ingin mendampingi atau semua ingin berperan dalam pengembangan pala, tapi tidak berbagi job yang baik. Semua main dari awal sampai akhir, dari hulu sampai hilir. Padahal sebenarnya ketika kita kolaborasikan bersama, ini bisa kita bagi job sheet sesuai dengan kompetensi dan kemampuan kita. Contoh mungkin kita sebagai akademisi bergerak di wilayah pengembangan SDM-nya. Pemerintah bergerak dalam wilayah regulasinya. Swasta atau dalam hal ini eh, pengepul itu bisa menekan atau dalam segi kualitas harga dan sebagainya. Nah, itulah yang saya tidak lihat sehingga saya menginisiasi terbentuknya Forum Pala ini. Kami diskusi-diskusi di beberapa pemerhati pala, pemerintah dan sebagainya, sehingga saya bertekad untuk membuat Forum Pala ini yang bertujuan untuk menjadi wadah formal yang sebagai sarana nanti memperjuangkan semua hal-hal yang menyangkut pala, yang mendorong komoditi-komoditi pala ini bisa lebih baik ke depan. Yang endingnya untuk mensejahterakan petani pala di Kabupaten Pakpak. Ya, seperti itu. Jadi kami bentuk secara resmi di 1 Agustus, mungkin bisa terlihat terlampir dokumentasinya. Sebenarnya di awal bulan 6 kami sudah bergerak, tapi peresmian pembentukannya kami di 1 Agustus, Bapak Ibu. Nah, adapun visi misi Forum Pala Pakpak ini mungkin sederhana saja, itu bagaimana visinya menciptakan petani-petani pala yang unggul dan berkarakter, mampu berdikari secara ekonomi guna mencapai kemandirian dan kesejahteraan petani pala. Kemudian membangun kekuatan kolektif para petani dalam wadah anggota Forum Pala sebagai wadah untuk menyalurkan aspirasi dan ikut menentukan kebijakan ekonomi lokal, regional, dan nasional dalam konteks tanpa pala ya. Yang ketiga, membangun jaringan kerjasama bisnis yang saling menguntungkan antara petani maupun dengan kalangan dunia usaha, baik lokal, regional, nasional, dan internasional. Membangun jaringan petani melalui forum pala ke seluruh distrik Pakpak dan kabupaten kota dalam wilayah Provinsi Papua Barat. Nah, ini mungkin sedikit tentang struktur kami. Kebetulan yang mengetuai saya sendiri, ada sekretaris Ibu Desi. Jadi mungkin sekadar informasi Bapak, Ibu, Mas dan ini. Jadi dalam struktur forum pala ini semua kami libatkan. Jadi mulai dari unsur pemerintah, unsur pedagang, unsur akademisi, terus pemerhati-pemerhati pala, petani-petani pala, kami libatkan di dalam struktur ini yang nantinya akan kami berkolaborasi sama-sama di dalam hal agenda-agenda forum pala ke depan. Seperti itu ya, Bapak Ibu. Nah, mungkin kami sederhana saja tentang forum pala ini, walaupun sebenarnya kami masih terlalu muda ya, masih berusia sekitar 4 bulanan lah. Nah, SWOT-nya kami punya kekuatan dalam segi SDM. Jadi SDM kami betul-betul mumpuni, baik karena segala unsur ada di forum pala ini. Mau cari akademisi, mau cari petaninya, mau cari mahasiswa alumninya ada, mau cari apa lagi pengepulnya ada dan sebagainya. Terus support dari pemerintah sangat ini, terus kolaborasi dengan pemerhati pala. Jadi swasta dan akademisi sangat mendorong upaya-upaya kami di dalam program-program forum pala. Mungkin nanti di belakang di slide berikutnya kami lampirkan kegiatan-kegiatan apa saja yang sudah kami lakukan dalam 4 bulan terakhir ini. Terus kelemahannya mungkin ya Bapak Ibu, kami kan lembaga yang betul-betul lahir daripada sebuah cita-cita mulia. Jadi secara karena usia kami masih minim, mungkin secara pengalaman masih atau jam terbang belum terlalu luas. Dan kedua, pendanaan kami yang memang masih kurang memadai. Jadi kita masih terengah-engah dalam kegiatan-kegiatan karena
supporting finansialnya masih tidak terlalu memadai. Terus peluangnya pala merupakan komoditi unggulan, mayoritas masyarakat petani pala, terus masih kurangnya lembaga yang bergerak dalam pemberdayaan petani. Terus ancamannya mungkin nilai budaya petani pala yang masih dianut. Itu maksudnya di sini ancamannya bahwa dalam kami nantinya ke depan kami akan mungkin juga fokus dalam pembudidayaan, tapi ada beberapa ancaman atau hal yang membuat kami ini karena petani-petani pala kita mungkin masih menganut nilai budaya bahwa mungkin pala tidak boleh ditebang. Padahal kita tahu secara bersama bahwa pala di Pakpak jarak tanamnya mungkin tidak sesuai dengan yang ideal dan mereka tidak mau menebang karena ada nilai-nilai budaya yang dianut. Mungkin itu merupakan ancaman untuk program-program atau ide-ide forum pala yang tidak bisa diselenggarakan ke depannya. Nah, mungkin ini Bapak Ibu roadmap-nya secara eh, sederhana sih. Jadi mungkin di tahun depan kami akan lebih fokusnya ke penguatan kelompok petani pala. Maksudnya kami akan mungkin membentuk kelompok-kelompok petani pala di setiap distrik, terus pendampingan pasca panen dan budidaya tanamannya. Jadi kami fokusnya untuk 3 poin ini di tahun depan, khususnya pada penguatan kelompok, terus pendampingan pasca panen supaya mutu pala ini bisa mereka jaga dulu. Mereka jaga dulu sehingga ketika mutunya terjaga, otomatis harganya naik. Jadi dari 500 ketika mutunya baik, kami koordinasikan dengan pengepul atau eksportir, dia mampu membeli 700 ketika mutu pala itu dijaga. Jadi itu sangat signifikan. Jadi kita dampingi sampai di awal seperti itu. Budidaya tanamannya seperti apa supaya penanganan-penanganan hama, penanganan-penanganan bagaimana mereka mereka free ulang tanamannya dan sebagainya. Nah, mungkin 2024 pendampingan pasca panen, eh, pembudidayaan tanaman pala, dan ketiga itu kita akan masuk pada pengembangan produk turunan. Jadi Bapak Ibu, mungkin kami tahu bersama bahwa ada beberapa produk turunan pala sampai hari ini kita ketahui bersama kayak sirup pala, balsam pala. Tapi kami melihat itu tidak sustainable. Tidak sustainable maksudnya mereka memang bisa membuat produk turunan tapi eh, tingkat berkepanjangan dan berkelanjutannya itu yang tidak ini. Makanya mungkin salah satunya kita akan review produk-produk apa yang nantinya yang sustainable yang bisa memberikan produk turunan yang betul-betul menjanjikan bagi petani pala ini untuk meningkatkan nilai ekonomi dan meningkatkan kesejahteraannya. Nah, untuk di tahun 2025 mungkin kami lebih penguatan ke pengembangan produk turunannya, penguatan manajemennya, dan pemasarannya. Jadi di 2024 kami menyentuh produk turunannya, di 2025 kami lebih produk turunan dan pengembangannya dan mengkoneksikan mungkin dengan pasar atau buyer. Tadi tim Kalekat juga bahwa punya relasi bisnis, nanti mungkin juga kita bisa berkolaborasi mengkoneksikan dengan produk-produk turunan yang ada di masyarakat di kabupaten. Penguatan ekspor pala, baik itu apa setengah jadi maupun jadi ya. Jadi sebenarnya Bapak Ibu kami dapat data bahwa permintaan buyer pala, biji pala yang free aflatoksin itu sangat besar, tapi pas eh, eh, pedagang atau eksportir tidak bisa memenuhi permintaan pasar yang ada di luar, khususnya kayak Vietnam, Netvice ya, kalau tidak salah kami punya data minta beberapa kontainer tiap tahun tapi tidak bisa dipenuhi. Itu karena apa? Karena mutu produk pala kita yang tidak dijaga di Pakpak sehingga banyak yang tertolak karena mutunya seperti ada aflatoksinnya dan sebagainya. Terus yang terakhir, kami bercita-cita di 2027 penguatan eksportir pala dan hilirisasi industri pala. Maksudnya hilirisasi ini nanti di 2027 kami akan mendorong bagaimana pabriknya pala itu sudah di Pakpak, tapi dia konsepnya kemitraan. Jadi dia mengambil bahan baku di petani, mengolah produknya di sini, contoh mungkin essential oil atau lemak pala yang dijadikan apa
terus kita ekspor keluar. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, untuk fokus kegiatan kami di 2023 ada 3 poin. Pertama, penguatan kelompok petani pala, itu pembentukan kelompok petani pala di setiap distrik, terus pembentukan kelompok ini double ya, maksudnya yang saat itu pembentukan kelompok yang ibu-ibunya, apa istilahnya. Jadi kami akan bagi di ranah ayahnya atau bapak-bapaknya dan di ranah ibu-ibunya. Nanti ibu-ibunya lah yang nanti kita dorong untuk pengembangan hasil olahannya dan sebagainya. Nah, terus budidaya tanaman pala, penanganan hamanya nanti kami akan berikan mungkin materi, mengadakan ini, terus memsosialisasikan bagaimana memilih bibit unggul dan sebagainya, terus proses penanaman yang baik dan benar, dari mulai dari jarak tanam, karena kita ketahui bersama bahwa pala di Fakfak itu secara sebenarnya kadang kami bercanda bahwa sebenarnya bukan perkebunan pala tapi hutan pala karena secara jarak tanam, secara perawatan itu eh, tidak tidak dirawat sebagaimana mestinya. Dia tumbuh dengan sendirinya tanpa ada jarak tanam, tanpa ada sentuhan-sentuhan yang pada umumnya seperti itu. Itu yang kami mendorong sehingga produktivitas buah pala itu bisa lebih maksimal. Terus pendampingan pasca panen itu bagaimana kami mensosialisasikan nanti ke depan kepada kelompok-kelompok tani yang kami bentuk itu bagaimana dia melakukan panen dengan benar agar tidak terjadi menjaga mutu sampai dari dipanen sampai pengeringan sampai kepada tangan eh, buyer atau tangan pembeli. Terus menjaga kualitas mutu pala mulai dari proses pengeringannya supaya tidak terkontaminasi. Terus proses-proses yang dia harus tahu proses-proses apa yang menimbulkan potensi jamur sehingga itu bisa mengurangi kualitas pala itu sendiri. Nah, eh, untuk ada beberapa aktivitas kegiatan kami Bapak Ibu di selama 4 bulan terakhir ini. Pertama, kami mengadakan kegiatan workshop Forum Pala di mana kemarin kami mengadakannya setelah kami launching, sesi berikutnya kami mengadakan workshop dan di mana dihadiri hampir kurang lebih 50 petani pala di setiap distrik. Kami undang untuk berdiskusi bagaimana mempertahankan atau menjaga mutu pala ini karena pala ini betul-betul bisa dijadikan atau pengganti emas ya kalau kita menjaga karena harga dan ininya sangat ini. Ini kami mengundang eh, narasumber yang pemerhati pala ya dari Dr. Mustafril dan ada Ibu Siti pemerhati pala di Fakfak. Kami undang jadi narasumber untuk memberikan materi ke para petani yang kami undang. Terus yang kedua ada survei petani pala, Bapak Ibu. Jadi survei petani pala ini kami survei mulai pendapatan petani pala dan bagaimana ketahanan pala di Kabupaten Fakfak. Terus ini berkolaborasi Bapak Ibu antara Forum Pala, Polinef, pemerintah dalam hal ini Disbun, kemarin juga masuk GEG dan ada kerjasama juga dengan Prof. Sunarti pada IPB ya. Dan yang terakhir kemarin kami mungkin ini pemetaan lahan kebun pala. Kami sebenarnya ini belum launching palanya, tapi kami sudah diikutkan dalam pemetaan lahan kebun pala. Jadi kami bekerja sama dengan Disbun juga, dengan NGO yang bergerak di pemetaan untuk menganalisis, membuat peta horizon di Fakfak untuk lokasi sebaran pala yang ada di Fakfak. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi walaupun umur kami masih 4 tahun, tapi 4 bulan, tapi progres kegiatan kami setidaknya masih terlihat seperti itu Bapak Ibu. Nah, kami juga mengembangkan karena kami juga ada bagian akademisi, kami mengembangkan data-data penelitian Bapak Ibu. Jadi kami meneliti tentang zat-zat kimia apa yang terkandung di buah pala,
karena apa yang terkandung di buah pala eh, Banda dengan Pak-Pak itu sangat jauh berbeda, sehingga nanti ini merupakan rekomendasi bagi kami merumuskan sebuah formulasi mungkin baik produk turunannya maupun dengan hal-hal apa saja yang bisa dikembangkan dalam potensi di buah pala ini. Nah, yang kedua ini yang di tengah ini merupakan data pendapatan petani pala. Kami eh, hampir eh, 300 petani pala ya, 160 untuk bapak bapak kepala rumah tangga dan 160 ibu rumah tangga kami survei tentang bagaimana luas lahannya, tentang pendapatannya dan eh, apa program apa saja yang bisa dibuat berdampingan dengan petani pala. Jadi kami punya data itu karena kemarin kita sama-sama untuk mensurvei itu. Dan yang terakhir data petani pala serta luasan petani pala juga kami sembari mengumpulkan dan beberapa data yang kami sudah pegang bersama. Nah, itu sih sebenarnya sekilas dari kami, Bapak Ibu. Jadi, apa yang kami sudah lakukan, terus harapan-harapan kami. Nah, makanya kemarin pada saat saya berdiskusi dengan beberapa orang untuk terus mengembangkan forum Pala ini dengan berbagai rintangan dan sebagainya, kemarin ada beberapa masukan untuk berkolaborasi dengan apa lembaga-lembaga yang juga konsen ke pengembangan pala. Makanya pada saat saya terkoneksi dengan tim Kaleka, saya sangat antusias bagaimana nanti ke depannya kita bisa berkolaborasi. Mungkin ada kegiatan ke depan yang bisa dikolaborasikan dengan Forum Pala, baik dalam segi kegiatannya maupun dalam segi lain. Mungkin itu pengantar dari saya, Bapak Ibu. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Nanti selebihnya mungkin kembalikan. Oke Mas Reski, luar biasa. Banyak juga ya kegiatannya. Maksudnya nggak cuman Iya, eh, diskusi forum, tetapi juga ternyata ada pemetaan juga. Terus Ya, ada dari sisi riset juga ya. Misalnya ada survei baseline betul. pendapatan rumah tangga petani pala Ya, dan lain sebagainya. Mungkin sebelum ke pertanyaan, boleh Alika mungkin bisa describe atau ya, menjelaskan sedikit mengenai boleh Kaleka. mungkin ya di ini supaya saya juga. Iya, oke, izin share screen ya. halo Alika. Iya, kayaknya jaringannya. Oke, silakan. Oke, mungkin Alika mungkin singkat sinyalnya aja. agak ini. Halo, tes, tes. Suaranya masuk, Mas? Halo, halo, tes, tes. Kayaknya jaringannya kurang baik ya, Iya, mungkin Mbak Alika, Alek. Alika. Alika Halo, halo. tes, tes. Iya, Halo, saya ya kedengeran. Mbak Alika. Kayaknya jaringannya Halo, tadi ini halo, terlempar. tes, tes.
Ya, Kembali halo. dengar Oh, nih. udah masuk ya. Udah, Oke. udah masuk. Izin share screen. Oke. Oke, selamat siang semuanya. Mas Reski, kami izin mungkin pengantar sedikit ya tentang KLK. Jadi KLK ini sebenarnya nama baru yayasan organisasi kami, lembaga kami. Jadi sebelumnya kami ini dikenal dengan nama Yayasan Inobu. Kami sudah aktif dari 2014 dan di tahun ini resmi namanya berganti dari Yayasan Inobu jadi KLK. Nah, ini untuk visi misi KLK. Jadi pada dasarnya visi kami itu fokus di eh, ekosistem darat dan laut yang terkelola secara berkelanjutan dan tentunya bermanfaat kepada masyarakat. Misi kami ini untuk mencapai ekosistem yang berkelanjutan dan bermanfaat tadi secara ekonomis bagi masyarakat itu melalui riset, analisis kebijakan, teknologi, dan pembangunan aliansi. Nah, ini untuk area intervensi KLK sejauh ini